Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun kalian berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam salah satu Al-Quran, Surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat di atas sangat jelas menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya untuk terus beribadah, untuk terus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajak dan merayu hamba-hambanya untuk masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merayu kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah kita tidak mau menerima ajakan dan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimakumullah, adapun salah satu usaha yang harus kita lakukan agar kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, serta kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, yaitu kita berusaha istiqomah dalam membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, memang banyak pengalaman dari banyak orang di mana untuk membentuk istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat sedikit sekali orang-orang yang mampu beristiqomah dalam membaca Al-Quran. Namun di sisi lain, sungguh begitu banyak orang-orang yang mampu menonton televisi berjam-jam, membaca buku novel berjam-jam, bermain berjam-jam, bahkan bermain game berjam-jam. Mereka sangat sedikit sekali dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin rahimakumullah, berikut ini beberapa tips agar kita selalu istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama itu, kita berusaha untuk menyusun jadwal. Waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah sebelum masuk waktu sholat maupun setelah masuk waktu sholat. Namun, jika kita memiliki kendala dengan waktu tersebut, kita bisa membiasakan diri untuk membacanya selepas antara sholat maghrib hingga masuk menjelang sholat isya. Yang kedua yaitu kita harus berusaha menentukan target. Setelah menyusun jadwal, kita juga perlu menentukan target bacaan Al-Quran setiap harinya. Misalnya, membaca Al-Quran sebanyak 1 lembar dalam 1 hari. Jika kita tidak mampu, kita juga boleh memulainya dengan beberapa potongan ayat. Jika kita sudah terbiasa dan lancar, maka kita berusaha untuk terus meningkatkan kuantitas bacaan kita. Misalnya, dalam sehari kita membaca 2 lembar dalam sehari. Ketika membaca Al-Quran, kita juga harus membaca terjemahannya. Hal ini akan mempermudah kita untuk memaknai dan mempelajari isi kandungan yang terdapat di dalam
Al-Quran. Yang ketiga yaitu kita berusaha untuk membuat komitmen pada diri sendiri. Berjanjilah pada diri sendiri untuk selalu beristiqomah dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Tanamkan dalam hati bahwa tidak ada yang bisa memisahkan diri kita dengan Al-Quran kecuali jika ajal kita telah menjemput. Yang keempat yaitu meletakkan Al-Quran di tempat yang sangat mudah dilihat. Selain sibuk, alasan lain seseorang jarang membaca Al-Quran adalah karena malas. Nah, untuk menghindari rasa malas tersebut, maka kita berusaha untuk menempatkan Al-Quran di tempat yang mudah kita jangkau, di tempat yang mudah kita lihat, sehingga kita bisa diingatkan terus untuk selalu membuka, membaca, dan mempelajari Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu kita berusaha untuk bergaul dengan teman-teman yang satu tujuan dengan kita, di mana teman ini sangatlah berpengaruh. Namun apabila kita tidak mampu untuk bergaul dengan teman-teman yang satu tujuan dengan kita bisa mengikuti komunitas-komunitas yang ada sekarang, seperti komunitas One Day One Juz, 1 hari 1 juz, atau 1 hari 1 baris, 1 hari 1 halaman dalam membaca Al-Quran. Itulah salah satu tips agar kita tetap istiqomah dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi dengan Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa masuk ke dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajak untuk masuk ke dalam surganya kelak nanti, di yaumil akhir nanti. Mungkin demikian kultum singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.